Ya, kemarin kan kita udah bahas iklan nih. Kita Ya, sekarang bahas organik ya. Waktu itu kan udah pernah bahas tuh awal-awal. Cuman nggak ada recordannya. Sekarang kita bikin lagi lah yang lebih singkat, padat, dan jelas. Nih, jadi organik ini tuh kita jualan barang tanpa iklan. Jadi trafficnya tuh bisa dari video, dari afiliator, atau dari live, atau dari orang yang di produk kita. Kita kasih seperti video. Nah, kita bahas salah satunya dulu nih. Pertama di video. Pertama di video nih. Sebenarnya yang paling penting kalau kita jualan di TikTok itu di konten ya, di video. Jadi kalau beda dari platform yang lain, kalau misalkan TikTok ini pas orang lihat video, dia baru tertarik buat beli. Kalau platform yang lain kan cuma biasanya lihat foto atau lihat keterangan, copywriting gitu. Betul jarang sih kalau TikTok pertama pasti videonya dulu. Nah, apa aja sih aspek video yang bagus tuh biar FYP gitu, biar si videonya banyak nge-reach-nya gitu. Nah, ada beberapa nih yang harus diperhatiin kalau kita bikin video. Yang pertama tuh 3 detik pertama. 3 detik pertama video. Terus yang keduanya musik. Yang nggak lebih penting itu konten. Nah, kalau yang 3 detik pertama ini diusahain. Soalnya gini, kalau TikTok tuh kalau misalkan 3 detik pertama dilewat, itu video kita nggak akan disebarin lagi ke lebih banyak orang. Makanya kalau misalkan kita upload video, kenapa sih viewsnya cuma sedikit? Berarti 3 detik pertama ininya, 3 detik pertama ininya nggak ngeklik gitu, nggak ngeklik pas orang lihat. Biasanya harus si 3 detik pertama ini tuh clickbait. Clickbait tuh jadi bikin orang penasaran. Jadi bikin orang penasaran tuh kalau misalkan 3 detik pertama ini orang-orang nonton di 3 detik pertama, nanti si TikTok nyebarin lagi ke orang lain yang bakal nonton 3 detik pertama gitu. Jadi kalau 3 detik pertama ini bapuk, misalkan gak ada yang nonton, di skip gitu, di scroll, itu ya nggak akan disebarin lagi algoritma TikToknya gitu. Makanya harus diperhatiin nih 3 detik pertama. Kalau bisa mah ya clickbait lah, kayak misalkan pengupas ikan ya. Gambar ikan dulu apa dilempar atau apa gitu yang bikin orang tuh penasaran nih kenapa ada ikan dilempar gitu. Kalau misalkan kayak pengupas buahnya di apa pakai golok gitu, dicincang pakai golok. Jadi kan orang tuh apa nih buah dicincang pakai golok? Nah, terakhirnya bisa dikasih produk si itunya gitu. Jadi pakai gimmick dulu ya, Om. Hal yang paling pertama tuh di 3 detik pertama. Jadi kalau misalkan 3 detik pertama ini kita ngeklik, insya Allah FYP. Makanya harus tes beberapa konten, jangan satu konten. Kalau misalkan kita cuma ngandelin satu konten susah. Jadi kita nggak akan ketahuan si alurnya kayak gimana tuh, enaknya kayak gimana, algoritmanya kayak gimana. Tapi nanti kalau kita udah ketahuan nih, misalkan di satu akun ini kita udah posting dapat FYP nih, nah tinggal ikutin aja videonya, berarti harus kayak gitu. Biasanya nanti FYP-nya lebih gampang lagi gitu. Nah, kalau di musik nih, musik juga nggak kalah penting. Musik ini diusahain, diusahain si musik ini di 1 detik pertama yang langsung ngebeat. Ngebeat. Jadi langsung ngebeat itu maksudnya ini apa namanya? Musiknya langsung kenceng gitu. Jadi pas kan gini, kalau TikTok itu kan nge-scrollnya nggak bisa berhenti ya kita tuh. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada musik yang bikin kaget atau misalkan ada beat yang agak naik,
orang pasti berhenti dulu buat lihat video kita gitu. Jadi diusahain kalau nanti nyari musik atau yang ya musik-musik yang viral, tapi yang beatnya naik kalau yang buat jualan ya. Kalau yang buat jualan kayak misalkan ada bassnya atau beatnya naik ke atas gitu, jangan yang melempem ke bawah gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti Om, ngerti. Nah, jadi kalau misalkan nih musiknya jeduk gitu, jadi pas tiba-tiba orang nyetrol jeduk, dilihat dulu apa nih, gitu kan kayak orang tuh. Nah baru dia kan langsung lihat ke konten nih. Nah, ini ngaruh nanti ke 3 detik pertama yang ini, ke 3 detik pertama yang ini ngaruh. Nah usahain juga si musik ini pakai musik yang lagi viral. Musik yang lagi viral sama sesuaiin sama barang dagangan. Misalkan gini, sesuaiin sama barang dagangan tuh maksudnya kalau misalkan target kita ibu-ibu, misalkan nih alat rumah tangga, alat dapur atau rumah, rata-rata kan ibu-ibu rumah tangga tuh yang diem di rumah biasanya suka musik apa? Kalau nggak India, dangdut, gitu. Jadi jangan kita masukin musik kayak EDM yang kayak gitu, nggak akan laku juga. Soalnya kalau misalkan musiknya pas, orang pas nge-searching musik itu, tiba-tiba video kita pasti muncul gitu di beranda atau di FYP mereka. Jadi si TikTok ini bisa nyesuaiin, misalkan si orang ini suka dengerin musik yang mana, terus kalau orang yang ini suka apa gitu. Nanti si TikTok disesuaiin gitu. Makanya disesuaiin dengan target kita yang mau kita jual gitu. Kalau alat rumah tangga, ibu-ibu suka musik apa harus di ini dulu lah, dianalisa dulu sebelum kita upload, terus cari musik. Terus sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau lanjut? Lanjut Om. Lanjut ya. Masih paham nggak? Nah, kalau Paham. konten, jangan duplikat. Kalau duplikat, pasti nggak akan FYP. Jangan duplikat. Kalau duplikat pasti nggak akan FYP. Cara ngatasin biar nggak duplikat, cara ngatasinnya, itu ganti filter, tambah stiker, atau diedit, edit, atau juga bisa digabung dengan video yang lain. Atau di review bisa. Maksudnya di review itu kan pernah lihat gak konten orang lain diambil terus ada muka orang depannya di review gitu. Nah itu gak akan kehitung duplikat. Kalau digabung itu kayak misalkan beberapa konten dijadiin satu. Kalau diedit itu bisa kita jadi misalkan yang depannya diganti ke belakang, yang belakang ke depan gitu. Pokoknya intinya jangan duplikat sama punya orang. Kalau konten kita duplikat, si TikTok bisa ngebaca nih. Jadi nggak akan FYP nih si konten kita, nggak akan disebar sama si TikToknya. Algoritmanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kontennya sama kayak orang, pasti di stop si penyebaran video kita. Makanya kenapa nih kalau misalkan kita upload kok yang nonton cuma 2 orang, cuma 3 orang gitu. Jadi intinya kontennya pasti duplikat gitu. Ngambil di mana, di-upload, udah ada yang pernah upload gitu. Cara paling gampangnya mah cari konten orang yang FYP kayak gimana, kita download, edit. Gitu. Itu lebih gampang lah, cara simpelnya. Jadi kita nggak usah mikir lagi konten apa segala macamnya. Sama ini, tiap akun biasanya beda-beda si FYP-nya tentang apa gitu. Jadi kalau misalkan satu akun TikTok ini yang FYP-nya tentang misalkan alat rumah tangga ya alat rumah tangga yang kita upload, atau misalkan akun TikTok yang ini tentang fashion ya fashion. Kalau main organik kayak gini tuh susah kalau barangnya dicampur. Kalau barangnya dicampur main organik ini susah. Soalnya nanti beda niche gitu. Jadi si TikTok tuh nyesuaiin sama apa namanya konten yang kita buat gitu. Makanya kalau misalkan mau main beberapa niche itu kayak beberapa kategori ya bikinnya beberapa akun gitu. Jangan di satu akun.
gitu. Passion gitu Om ya. Passion gitu. Soalnya nanti si TikTok ini nyesuaiin gitu si penonton kita tuh yang kayak gimana gitu. Makanya kalau misalkan yang pertama FYP-nya rumah tangga, pas kita upload passion, yang passion pasti sepi gitu. Jadi diusahain kalau mau main organik, bikin akunnya beberapa lah. Kalau mau main beberapa niche ya, kayak misalnya beberapa kategori gitu. Nah, kalau di video tuh cuma segitu aja sih yang saya udah pelajarin gitu, yang udah saya praktekin dan FYP terus gitu. Kayak gitu. Sekali FWP itu berapa closingan Om? Paling banyak Om? Saya pernah sampai di 1.000 Om. Soalnya jangkauannya sampai yang 1 juta juga ada, 1 juta penonton kalau udah FYP. Gak butuh affiliate sih Om ya kayak gitu. Iya, nggak butuh afiliat. Oh, ini belum afiliator, belum saya masukin ya. Iya. Afiliator. Yang di video ada yang mau ditanyain dulu Kak sebelum lanjut ke bahasan yang lain? Ini diam-diam semua pada bingung apa gimana nih? Apa nyimak? Mic-nya dimatiin kali nggak denger gitu. Apa gimana? Nyimak. Oh, nyimak aman lah berarti ya. Takutnya nggak paham gitu. Saya omongin dari tadi. Jadi kalau nggak paham tanya aja, mumpung belum lanjut ke bahasan yang lain. Lanjut ya. Yakin nih, Lanjut, Om. nggak ada pertanyaan lagi nih. Lanjut. Seriously Om. Oke, lanjut. Nah, kita di live ya. Kalau di live ini kita tuh harus bikin kolamnya dulu. Kenapa harus bikin kolamnya dulu? Kalau misalkan kita tiba-tiba live, nggak akan ada yang nonton. Jadi kalau bikin kolamnya dulu tuh kayak gimana caranya? Ya ini, follow dulu biasa. PLKS tuh follow, like, and share. Ya, follow, like, and share. Jadi follow dulu punya akun orang, like punya orang, share punya orang, komen. Oh, PLKS benar, sama komen. Sering-sering dulu follow, like, komen, share di tiap yang lewat di FYP kita. Kalau mau live ya, follow dulu punya Interaksi dulu ya Om ya. interaksi dulu. Usahain sejam 2 jam kita interaksi dulu. Komen punya orang, nge-share punya orang, like punya orang. Nanti pas kita komen, tapi komennya jangan ngasal ya. Komennya yang berhubungan sama kontennya dia. Kalau bisa yang atraktif. Jadi kalau misalkan komen kita dibalas sama banyak orang, jadi kan penasaran nih orang-orang nih. Suka ada nih ya kan kalau komen-komenannya ngadu domba gitu apa segala macam gitu. Iya. Yang komennya banyak di reply lagi sama orang banyak. Nah, itu bagus sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalau kita komen ke orang, kita dikomen lagi sama banyak orang, nanti orang pasti follow ke kita. Kalau enggak lihat ini kita, profile kita, pas kita live mereka nonton gitu. Jadi jangan langsung live, terus bikin schedule. Bikin schedule-nya tuh jadi sebelum kita live, kita bikin video pendek dulu. Terus masukin ininya, schedule live-nya. Ada di pas kayak masukin produk. Kalau misalkan kita upload video kan ada masukin produk, ada live event, nah itu masukin mau jam berapa. Jadi pas orang nonton nonton video pendek kita, si orang tuh tahu bahwa kita mau live jam berapa gitu. Kalau konten video pendek kita itu FYP, terus pas orang mau nonton udah ada jadwal live-nya jam berapa gitu. Nah, sama bagusnya live itu ada 2 jam, ada 2 waktu. Pagi jam 7 sampai jam 9, sama sore kalau mau jualan sore jam 6 sampai jam 9. Sisanya bapuk. Gitu. Sama kalau mau lebih cepat lagi bisa dipromot live-nya. Kalau misalkan kita males nih bikin kolam, bikin schedule,
apa segala macam, promote aja bisa. Iklan gitu Om. Iklannya bisa via dashboard atau bisa langsung di aplikasi. Atau langsung Aplikasi kontennya. Ya, di aplikasi TikToknya langsung. Jadi pas kita live tinggal ada titik tiga di bawah, tinggal klik promote. Nah, nanti kita bisa atur mau ke umur berapa, ke mana, dan segala macam bisa. Itu kita bayarnya bisa per setengah jam, per sejam, sama ada dua nih. Si promote ini tuh ada dua pilihan. Yang satu initial checkout, yang satu view. Jadi kalau misalkan apa namanya? Kalau mau kita cari yang penonton ya pilihnya view. Kalau misalkan kita mau cari apa namanya yang beli ya initial checkout. Tapi kalau initial checkout itu biasanya agak mahal gitu. Kalau view ini agak murah. Kalau misalkan kita 30.000 misalkan kita promote itu dapatlah di 300 penonton. 30.000 ke 300 sampai 400 penonton. Ini ada pesanan satu Om. Siap. Oke, lanjut ya. Untuk yang live ini ada pertanyaan nggak? Tanya Om. Ya boleh. Itu kan kayak misalnya kita mau live-nya di promo kayak iklan gitu, kayak iklan konten kan Om, iklan produk kayak gitu, yang 15.000 sehari kan Om? Bukan, beda. Jadi kita harus live dulu baru kita promote. Iya, yang di promo kayak konten kayak produk itu kan yang mau ke salin tautan atau view kan gitu umurnya berapa. Gitu. Jadi pas kita mau live ada titik 3 kan di bawah, tinggal klik titik 3, terus apa namanya? Tinggal pilih promote gitu. Nah, nanti di ini tuh ada dua. Kalau yang iPhone itu biasanya pakai koin, kalau yang Android tinggal bayar aja, bisa pakai virtual account. Iya, gitu. Bedanya gitu iPhone sama Android. Ini jam yang udah di reset Om, jam 7.09 sampai 6.09 ya, itu. Udah saya reset. Udah paling banyak orderan di jam segitu sama yang penonton paling banyak di jam segitu. Kalau mau live 24 jam juga kayak saya nggak masalah. Tapi ya nggak tahu ada yang beli atau enggak ya. Kalau saya rata-rata kalau pagi jam 7.09 ini paling banyak orderan sama yang jam sore jam 6.09. Sisanya mah ya bocil-bocil yang masuk aja, beli kagak gitu. Iya. Itu Om kalau misalnya kita nggak nginfoin dulu kayak bikin konten pondok itu kan jam berapa kayak tiap hari kita lakuin kayak gitu, nggak pakai promosi di awal gitu, nggak apa-apa gitu Om. Bakal ngaruh nggak sih Om? Nggak apa-apa sih, paling tapi yang nonton sepi pasti. Ya butuh waktu lah. Makanya harus bikin bikin kolam dulu nih. Kalau bikin kolam dulu, kalau misalkan bikin kolam dulu ya pasti rame. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba live, ya siapa kita gitu maksudnya. Iya sih Om. Tapi gitu. Lama-kelamaan kan algoritma TikTok itu kalau misalnya kita live tiap hari, jangkauan semakin banyak Om. Bukannya gitu sih Om? Tergantung. Kalau si TikTok ini gimana kita ngurusnya Om ya? Jadi trafficnya kita dapat dari mana nih? Kalau kayak misalkan akun ini satu nih. Akun satu misalkan bagusnya di live karena sering live dia. Kalau diiklanin, kalau bikin video apa segala macam jelek. Pasti. Kalau misalkan akun yang satu sering bikin video, ramai penjualannya dari video, ya itu pasti pas live sepi gitu. Pas live gak ada penjualan atau sepi. Jadi si TikTok ini nyesuaiin gimana cara kita dapat trafficnya sih. Kalau dapat trafficnya gedenya dari mana? Nah nanti kebiasaannya di gitu algoritmanya si TikTok tuh biasanya. Gitu. Sama live streaming ini harus aktif tiap hari atau gimana gitu Om? Terus menerus Om? Kalau saya ya teman-teman saya nih yang orderannya ribuan dari live, biasanya mereka rutin sih bikin schedule gitu tiap hari, misalkan pagi sama malam. Jadi nggak sejam enggak. Jadi misalkan sore bikin nih, siang bikin buat schedule yang ini nih jam 7 jam 9. Ya, kalau malamnya bikin buat besok yang jam 7 sampai jam 9 gitu. Ya, yang penting tiap hari bikin aja live streaming ya Om. Ya, betul gitu. Bentar lagi habis nih 10 menit. Kita bahas yang lain ya. 10 menit terakhir. Kita lihat semua hashtag dulu Om. Kalau ini nih, kita ke hashtag dulu aja lah yang dekat dari live sini nih. Siap Om. Nah, hashtag ini ngaruh banget nih kalau kita upload video. Soalnya pas orang nyari hashtag, bisa muncul video kita. Jadi nyari trafficnya tuh dari hashtag juga. Usahain hashtag ini pakai hashtag yang lagi viral.
yang lagi viral, terus cek kompetitor. Cek kompetitor tuh maksudnya cari kompetitor yang jualannya hampir sama kayak kita, lihat yang penontonnya banyak. Kalau yang penontonnya banyak, hashtagnya apa, ikutin gitu. Terus cari juga di search. Di search. Jadi Ada kita ya jumlah view-nya ya. ya di search. Misalkan kita nyari hashtag apa gitu di search, cari jumlah view-nya yang paling banyak, baru kita masukin ke hashtag. Jadi hashtagnya jangan ngasal, usahain jangan ngasal. Jangan ngasal kayak misalkan hashtag FYP, hashtag gitu, jangan. Usahain kalau misalkan hashtagnya cari yang lagi viral, terus cek juga kompetitor hashtagnya kayak gimana. Terus kita nge-search juga kalau misalkan search apa namanya? Search di aplikasi TikToknya kan ada tuh pencarian terbanyak tuh. Ada tuh pas kita buka pencarian di bawah ada nih pencarian yang lagi banyak dicari. Nah itu nanti kita bisa masukin juga buat hashtag juga. Jadi nggak ngandelin dari situ gitu. Sesuai dengan produknya Om ya. Enggak juga. Kalau Enggak juga. enggak juga, nggak usah sesuai dengan produk juga nggak jadi masalah. Jadi misalkan asal satu niche ya. Misalkan kita jualan fashion ya jangan jauh dari fashion gitu. Kalau misalkan jualan alat rumah tangga ya gak jadi masalah gitu. Alat rumah tangga lagi gitu hashtagnya. Jadi jangan digabung hashtagnya. Tergantung barang kita jual juga, tapi jangan terlalu melenceng. Gitu. Kalau kata kunci ini nasi TikTok ini, di hashtag ini ada yang nanya nggak? Cuman gitu doang sih. Nanti tak praktekin lah. Ini kita materinya dulu, nanti tak praktekin. Kita bahas dulu lah materinya dulu semua, baru nanti kita sesi kedua kita praktek masing-masing lah. Siap Om. Ya. Nah, kalau si kata kunci ini tuh apa namanya? Si TikTok ini lah sekarang tuh udah kayak Shopee. Jadi kalau misalkan kita nge-searching sesuatu, barang jualan bisa muncul. Coba aja dites gitu. sama kalian, buka aplikasi TikTok, searching apa gitu barang apa, nanti bakal muncul barang jualannya. Kalau di iPhone ya, tapi kalau di Android saya belum ngetes ya. Kalau di iPhone kalau nge-searching ini keluar barang dagangan. Gitu. Makanya kata kunci ini penting tuh. Jadi kalau misalkan keyword ini usahain kalau bikin judul produk masukin aja semua yang berhubungan. Jadi pas orang nyari apa pasti produknya muncul gitu. Jadi kayak misalkan gini, jaket, contohnya jaket. Contohnya jaket. Kita jualan jaket fiturnya apa aja nih misalkan. Anti UV, anti air, anti bara misalkan. Tinggal masukin aja nanti di judul barang jaket anti UV, anti air, anti bara. Usahain sampai mentok aja si judul. Si judul produk Om. Si judul produknya usahain sampai mentok kalau mau main kata kunci. Soalnya si TikTok ini udah kayak Shopee lama-kelamaan. Iya kan kalau di Shopee kita ada namanya tuh ada spam kata kunci, ada kayak gitu kan? Ya, makanya kalau misalkan kita mau main organik di TikTok juga, usahain si kata kunci ini masukin fitur-fiturnya sama brand. Kalau bisa brand, tapi brand tuh resiko sih ya. Jadi itu jangan dicoba, tapi bagus juga, tapi resiko. Resikonya bisa kena pelanggaran dari TikToknya kalau pakai brand. Kayak Iya, kalau di misalkan Shopee saya kena ban Om. gitu. Kalau di TikTok itu masih aman, tapi bisa kena juga kalau lama kelamaan. Jadi usahain mah yang mendingan masukin aja fiturnya, misalkan jaket anti air, anti bara, anti apa gitu. Kalau misalkan kita jualan kacamata kotak, kacamata retro, kacamata apa, tapi jangan duplikat kacamatanya, jangan jangan diulang. Usahain kata-katanya beda-beda. Misalkan kacamata bulat, terus masukin lagi hitam, masukin lagi ini, jadi kacamatanya jangan diulang-ulang gitu. Jangan Jadi ada pengulangan kata kunci Om. jangan ada pengulangan kata kunci. Usahain kalau misalkan ini bentar. Pengulangan kata kunci. Bisa ininya.
Intinya mah kalau misalkan nanti mau bikin keyword atau kata kunci judul barang, usahain jangan melenceng, misalkan jualan jaket tapi masukin dapur gitu kan, gak nyambung gitu maksudnya. Kalau misalkan jualan alat rumah tangga nih, kayak misalkan pengupas sisik ikan, stainless, anti karat, kuat. Jadi makin banyak kata kunci pas orang nge-searching salah satunya, jadi misalkan dia nyari pengupas ikan baja yang kita muncul, pengupas ikan stainless yang kita muncul, pengupas ikan serbaguna yang kita muncul. Makanya pas masukin aja kata kuncinya kayak serbaguna, bisa COD. Makin banyak makin bagus, soalnya pas kalau kita judulnya cuma sedikit, ya kita kata kuncinya mainnya di situ-situ aja, orang yang searchingnya nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa Nggak melebar luas ya, gitu, Om, nggak luas gitu. pencariannya. Jadi si produk kita nggak akan muncul kalau misalkan terlalu pendek ya. Gitu. Ada pertanyaan nggak di kata kunci hashtag live video? Ngerti nggak? Paham nih? Paham nggak nih? Dari tadi ngomong. Pak, paham banget, Om. Nggak, yang lain maksudnya yang lain diam-diam baik. kayak yang merhatiin tapi nggak paham gitu. Ya ini makan materi dulu, maksudnya materi dulu. Kalau nanti praktek lain, insya Allah kita zoom sesi keduanya kita praktek. Ini kita materinya dulu aja. Ilmu daging, Om, ini berbayar di luar, Om. Iya. Nih, Di YouTube mah berbayar, Om. lanjut ke afiliator. Ya, saya malah berbagi aja. Nih, kita ke apa afiliator nih, lanjut. Kalau afiliator ini usahain apa namanya si afiliator ini tuh yang waktu itu saya awal-awal bilang targetin tuh maksudnya teh kayak misalkan si konten kreator ini dia seringnya jualan apa. Jadi kalau misalkan kalau dianya jualan fashion ditawarin produk rumah tangga nggak akan masuk juga. Sesuai kategori, Om, ya. Nah, sesuai kategori kalau afiliator ini. Terus usahain bikin banyak grup. Jangan kan satu grup tuh 30 afiliator. Jangan pas udah bikin 30 afiliator udah aja, enggak. Langsung bikin lagi grup yang lain dengan produk yang sama gitu. Dengan produk yang sama, tapi afiliatornya ganti gitu. Jadi makin banyak grup makin bagus, soalnya nanti ada beberapa kesempatan gitu, maksudnya kalau grup ini sepi, grup yang lain rame gitu. Gitu, Om, ini. Bener, saya udah praktekin, Om. Iya, saya juga kan sampai bulan kemarin bisa dapat 90 juta dari afiliator doang. Keren, Om. Langsung si program terbukanya dinyalain. Terbuka, dinyalain. Sama kalau mau lebih rame kasih sampel. Yang ini nih yang paling bagus. Dilihat dulu afiliatornya, kalau misalkan nanti ada afiliator minta sampel, lihat dulu dia jangkauannya berapa, followernya berapa, baru kita kasih sampel. Kalau misalkan followernya sedikit, jangkauannya dia sedikit, videonya dia tiap dia upload sedikit, jangan dikasih sampel, rugi kita. Makanya dipilih-pilih juga, di riset dulu. Soalnya nanti ada, kalau misalkan kita nyalain sampel, nanti orang-orang kan pada minta sampel nih, bisa banyak nih, ada ratusan orang, nah kita pilih aja gitu. Ya. Tapi kerasa, Om, kalau kita ngasih sampel yang orang tertarget, follower nambah, Om. Iya, nambah. Walaupun nggak laku, tapi follower bisa nambah. Tapi kalau misalnya kalau dianya bagus mah si penjualannya. Waktu yang sesi waktu awal-awal